Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Mia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran Simkomdik ya, belajar Simkomdik. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang logika algoritma. Apa itu logika? Logika adalah bagaimana manusia berpikir dengan benar. Kemudian algoritma adalah bagaimana cara penyelesaian yang baik. Jadi ini logika algoritma itu saling berkaitan ya. Logika algoritma merupakan salah satu ilmu yang paling mendasar bagi seorang programmer ya. Bagi seorang programmer, karena apa? Seorang programmer logikanya harus baik. Urutan sistematika dari penyelesaian harus harus baik. Karena kalau logikanya nggak baik, otomatis program yang dibuat juga akan mungkin terlalu belibet, terlalu memusingkan ya. Sehingga seorang programmer harus mempunyai logika yang baik, penyelesaian yang baik gitu. Tentu saja logika setiap orang itu berbeda-beda ya. Itu kenapa penyelesaian dari setiap masalah dari setiap orang bisa berbeda-beda. Contoh, kita sama-sama menemukan permasalahan komputer yang sedang hang. Cara penyelesaian orang awam dengan orang yang mahir komputer pasti akan berbeda. Itu salah satu contoh nyata. Oke, sebelum lanjut ke contoh pembuatan flowchart atau bagan alir ya, yang di sini yang saya akan bahas adalah itu. Kita harus mempelajari yang namanya simbol-simbol flowchart. Simbol-simbol flowchart bisa kalian pelajari di materi yang ada di kolom deskripsi, sudah saya sertakan, bisa di-download ya. Bisa di-download. Oke, kita mulai. Saya akan menjelaskan secara singkat di sini, nanti bisa kalian pelajari lebih detail dan lebih lama di materi, atau bisa download materi-materi yang lain juga nggak apa-apa. Oke, simbol yang pertama ada terminator. Simbolnya elips ya. Ini menandakan awal dan akhir dari sebuah flowchart. Kemudian ada preparation, persiapan. Kemudian ada proses, digunakan untuk proses flowchart. Kemudian ada subproses. Subproses ini bisa dijabarkan lagi, dijelaskan lebih detail lagi. Nanti contohnya ada di selanjutnya. Kemudian ada data. Kemudian ada decision atau keputusan. Ini digunakan ketika kita membutuhkan jawaban lebih dari satu ya. Ada jawabannya ya dan tidak misal. Kemudian satu lagi ada yang sering kita gunakan atau harus kita gunakan adalah simbol alur. Simbol alur ya. Oke, langsung kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu algoritma berangkat ke sekolah. Algoritma berangkat ke sekolah. Tentu saja semua dari kalian sudah merasakan bagaimana caranya berangkat ke sekolah. Ya, tapi bagaimana jika ketika saya memintanya untuk dibuatkan flowchartnya? Pertama-tama kita tentu saja persiapan sekolahnya. Persiapan bisa diawali dengan atau bisa digunakan dengan simbol terminator seperti tadi, atau awal akhir ini terminator. Bukan persegi ya, cuma ini ada simbol elipsnya. Persiapan sekolah. Kemudian setelah persiapan kita masuk ke proses mandi. Mandi, kenapa saya pakai subproses? Subproses karena mandi itu sendiri bisa saya jelaskan lebih detail lagi prosesnya. Setelah mandi tentu saja sarapan. Sarapan ini juga saya pakai subproses karena proses sarapan bisa saya jelaskan lebih detail lagi. Berangkat ke sekolah ini juga saya pakai subproses. Kenapa? Karena berangkat sekolah bisa saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, ketika tempat menggambar flowchart kalian tidak sampai, tidak muat, jangan memutusnya di sini. Kemudian memutus alur simbol seperti ini, jangan. Ini harus berurutan. Jadi buatlah ke bawah gini nggak apa-apa, malah ini betul ya. Yang penting arah ininya betul ya. Yang terakhir adalah
simbol terminator lagi. Kalau ini awal, ini akhir, sampai di sekolah. Oke, sampai sini paham ya. Lanjut, kita akan memecah mandi, sarapan, berangkat ke sekolah menjadi sebuah flowchart tersendiri. Karena di sini simbolnya subproses, artinya saya bisa menjelaskan lebih detail lagi. Oke, kita mulai dengan mandi. Oke, untuk proses mandi ya, kita mulai dengan simbol persiapan. Siapkan peralatan mandi. Oke, seperti ini itu salah ya. Jadi ini harus seperti ini, jelas. Setelah persiapan peralatan mandi seperti handuk, sabun dan sebagainya, otomatis kita masuk kamar mandi ya. Masuk kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi apa? Lepas baju kan? Setelah lepas baju, baru diguyur badan dengan air. Setelah itu lihat, perhatikan, jika tidak muat, ke bawah dengan langsung aja ke bawah dengan anak panahnya ke sini. Langsung bersabun, keramas, kemudian diguyur badannya lagi, kemudian gosok gigi, berkumur. Kalau ini masih kurang prosesnya, misal ada buang air kecil, buang air besar, itu bisa ditambahkan juga. Itu kenapa dari awal saya tadi algoritma penyelesaian setiap masalah, setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Bisa berbeda-beda. Ada jalan menuju ke Roma, ada yang lewat A, ada yang lewat B, seperti itu ibaratnya. Setelah berkumur kita lanjut ke bawah. Ini pakai baju, kemudian keluar kamar mandi. Ini pun pakai baju. Ini pakai baju, sorry. Ini bisa pakai baju atau pakai handuk. Ketika peralatan mandi ini ada handuk. Kalau ada baju, berarti bajunya bisa dipakai di sini. Jadi ini berkaitan dengan yang disiapkan di awal tadi. Ya, misal peralatan mandinya ini ada handuk dan ada bajunya, berarti di sini bisa pakai baju ya. Kalau tidak ada peralatan mandi, handuk itu termasuk dalam peralatan mandi. Jadi ini bisa handuk, ya, handuk, bukan baju. Tapi kalau baju masuk ke sini, ya bisa. Gitu. Kemudian keluar kamar mandi. Sampai keluar kamar mandi, ini berarti proses mandi sudah selesai. Begitu. Kita lanjut, kita akan menjelaskan proses sarapan sekarang, oke? Kita awali dengan memeriksa makanan. Memeriksa makanan itu adalah sebuah proses atau kegiatan. Itu kenapa kita pakai simbol proses. Ketika kita memeriksa makanan, otomatis kita ke dapur, ya kan? Ke dapur. Muncul pertanyaan, apakah sarapan sudah tersedia? Ya, apakah sarapan sudah tersedia? Kalau iya, kita sarapan kan? Kalau tidak, nah muncul pertanyaan lagi. Apakah mau masak terlebih dahulu? Kalau dari awal tadi saya sudah sampaikan ya, kalau kita ada pertanyaan yang jawabannya membutuhkan ya atau tidak atau lebih dari satu, itu kita pakai simbol decision. Itu kenapa di sini ketika saya bertanya, saya pakai belah ketupat ya, simbol decision. Harus ada dua jawaban, ya dan tidak. Ada simbol decision lagi, berarti ini juga ada dua jawaban lagi. Apa masak terlebih dahulu? Ini tadi kan jawabannya tidak ya. Kalau tersedia sarapan, sarapan. Kalau tidak, apa mau masak dahulu? Jawabannya ya dan tidak. Kita masuk ke ya dulu. Kita ketemu lagi dengan decision lagi. Kalau masak, apa ada bahan yang mau dimasak? Kalau iya ya buat sarapan. Setelah dibuat ya apa? Ya dimakan, disarap ya. Lah kalau tidak, sampai terakhir nggak ada pilihan lagi. Karena nggak ada pilihan lagi, ya sudah sampai tidak sarapan. Kembali lagi ke sini. Kalau tadi masak dahulu ya ada bahan. Nah ini menjawab pertanyaan lagi. Kalau tidak, kita masuk ke beli sarapan. Nggak masak tapi beli. Nah kalau setelah beli, kira-kira mentok sampai sini apa harus ada lanjutannya? Masa mau dibeli saja nggak dimakan? Nah ya kan, berarti dari sini ini itu kita bawa ke sini, yaitu dimakan atau disarap ya. Ini ke sini begitu. Jadi kalau membuat flowchart itu harus sampai ada akhir yang jelas ya. Kalau memang akhirnya ada dua, sarapan dan tidak sarapan, ya harus jelas. Kalau memang akhirnya harus satu, ya harus jelas juga. Begitu. Oke, kita lanjut ke proses yang terakhir, yaitu proses berangkat ke sekolah. Oke,
Kita masuk ke proses berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah kita awali dengan memeriksa kondisi kendaraan bagi yang punya kendaraan, ya kan? Oke, apakah terus muncul pertanyaan, apakah kondisi kendaraan kita baik? Kalau iya, dia berangkat begini ya. Ingat ya, ini decision, berarti harus ada dua jawaban. Kalau kalian memakai simbol ini, sekali lagi tidak boleh jawabannya cuma satu, harus ada dua, ya dan tidak. Ini tidaknya. Kalau iya ya berangkat, kalau tidak kita harus punya opsi yang lain. Apa mau naik angkot? Kalau iya ya pilih angkot. Kalau tidak, ini ya seperti ini. Kalau iya, kalau tidak, opsi yang lain apa naik ojek? Kalau iya ya pilih ojek. Kalau tidak, ini harus ada sampai opsi yang terakhir, sampai benar-benar kalian nggak bisa berangkat. Misal sama nebeng teman, ya pilih teman. Misal sama lagi sampai jalan kaki, misal sampai pilihan yang terakhir, yaitu pilihan terakhir sampai nggak ada, yaitu apa? Tidak berangkat ke sekolah, tidak berangkat, atau sampai yang terakhir kalau memang harus sampai sekolah ya jalan kaki berarti, atau jalan kaki gitu. Kalau jalan kaki tidak bisa disandingkan dengan berangkat ya, berarti pilih jalan kaki. Misal ini jalan kaki, kalau jalan kaki berarti ini masuknya ke mana? Ya berangkat. Pilih angkot, masa milih-milih kok tapi nggak berangkat? Ya ini harus berangkat, masuk ke sini. Pilih ojek, masa milih-milih saja nggak berangkat? Ya ini ke sini. Seperti itu. Oke, semoga ini bisa memberi sedikit pencerahan ya. Berikut akan saya beri contoh untuk membuat flowchart perhitungan, benar-benar perhitungan nanti yang bisa diterapkan di namanya aplikasi pembuat program seperti Delphi, COBOL, Pascal ya. Itu benar-benar diaplikasikan ke dalam bahasa pemrograman ya. Setelah ini saya akan jelaskan, saya beri contoh satu ya, cara membuat mencari rumus persegi panjang. Oke, simak video berikut ini. Algoritma deskriptif menghitung ruas persegi panjang. Kita mulai dengan deskriptifnya ya. Jadi deskriptif itu adalah yang dengan kalimat. Mulai masukkan nilai panjang P, masukkan nilai lebar L, hitung luas L sama dengan P kali L, tampilkan luas, kemudian selesai. Ini adalah urut-urutan algoritma secara deskriptif ya. Sekali lagi, deskriptif itu yang dijelaskan secara kalimat dengan kalimat yang ditulis secara urut. Lanjut kita membuat algoritma flowchartnya. Mulai tadi start ya, kita kalau saya tulis mulai Bu ya nggak apa-apa. Kemudian kita definisikan terlebih dahulu. Jadi kita membuat persiapan di sini ya. Jadi kita tentukan variabelnya terlebih dahulu. Jadi kita perkenalkan, jangan tiba-tiba PL dipanggil seperti ini tanpa tahu siapa si P, siapa si L. Jadi kita harus perkenalkan terlebih dahulu. L sama dengan luas, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar. Ini ada L, tapi ini besar, ini kecil, ini nggak apa-apa karena sudah berbeda ya. Karena variabel pendeskripsian itu sangat sensitif dengan huruf besar dan huruf kecil, jadi itu berbeda. Kemudian kita masuk ke proses input secara manual. Masukkan P, masukkan L. Ini artinya, ini kan posisi kita sebagai seorang programmer ya. Jadi kita memposisikan sebagai seorang programmer yang nantinya program kita akan dipakai oleh user. Kita minta untuk memasukkan berapa sih nilai P, berapa sih nilai L, supaya kita nanti bisa menghitung luas, begitu kan? Setelah dimasukkan nilai P dan L sama user, sama yang memakai program kita nanti, baru kita hitung di proses. Ini proses, simbol proses.
L kita buat rumusnya di sini sama dengan L itu tadi kita sudah kasih variabel di atas, yaitu dia itu luasnya, sama dengan P kali L. Jadi P, nilai P di sini dipanggil di sini, L dipanggil di sini, dikalikan, dia dimasukkan nilai ini, perkalian ini dimasukkan ke dalam variabel L. Disimpanlah perkalian ini, disimpan di dalam L. Setelah L ini ketemu hasilnya berapa, ada perintah menampilkan L. Berapa nilai L ini tadi hasilnya ditampilkan. Jadi sama aja bohong ya kalau tidak ditampilkan, dihitung-hitung tapi tidak ada hasilnya, sama saja kalkulator tanpa layar. Nah seperti itu, jadi harus ditampilkan ya, supaya tahu hasilnya berapa. Ini jadi harus ada penting ya, ditampilkan hasilnya, harus sudah ditampilkan. Kita akhiri dengan simbol terminator lagi, kalau ada stop ya ada N. Seperti itu ya, semoga paham. Silakan dicek tugasnya apa. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.